Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang berita yang terdiri dari menentukan unsur-unsur berita, yang kedua meringkas, dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi berita. Tolong simak dan perhatikan materi yang Ibu sampaikan. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apakah itu berita? Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Anak-anak, dalam sebuah berita terdapat unsur-unsur berita. Cara tepat dalam menentukan unsur-unsur berita, kalian dapat menggunakan rumus 5W plus 1H. Yang pertama adalah apa, what, yaitu apa peristiwa itu. Yang kedua adalah who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima adalah why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam adalah how, bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh teks berita. Tolong simak dan perhatikan teks yang Ibu berikan. Setelah kita membaca, maka kita telah menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam berita tersebut. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi, yaitu adalah pengadaan sistem mitigasi. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Berarti menanyakan pelaku dari peristiwa tersebut, yaitu RW siaga yang terdiri dari RT, RW, camat, lurah, puskesmas, pihak kepolisian, dan TNI. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Berarti yang ditanyakan adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut, yaitu di Kota Bekasi. Dan yang keempat adalah kapan peristiwa itu terjadi, yaitu menanyakan tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Bisa tanggal, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun ya. Yaitu tanggal 29 Juni tahun 2020. Yang kelima adalah mengapa peristiwa itu terjadi, yaitu untuk mencegah penularan COVID-19 pada warga. Dan yang keenam adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, yaitu proses tersebut menyebabkan RW siaga setiap harinya melaksanakan patroli untuk mengawasi kegiatan warga. Selanjutnya adalah meringkas. Meringkas dalam sebuah berita disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Unsur-unsur dapat kita pahami dengan cara mengajukan pertanyaan yang tadi, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian baru kita dapat mengetahui unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Kesimpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Kurang lebihnya yang Ibu telah sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, dan kalian bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.